Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur adalah khalifah kedua Bani Abbasiyah, putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dilahirkan di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah al-Barbariyah, seorang wanita yang berasal dari suku Barbar. Al-Mansur merupakan saudara Ibrahim al-Imam dan Abul Abbas as-Saffah. Al-Mansur memiliki kepribadian yang kuat, tegas, berani, cerdas, dan memiliki otak yang cemerlang. Ia dinobatkan sebagai putra mahkota oleh kakaknya, Abul Abbas as-Saffah. Ketika as-Saffah meninggal, Al-Mansur dilantik menjadi khalifah saat usianya 36 tahun. Al-Mansur seorang khalifah yang tegas, bijaksana, alim, berpikiran maju, baik budi, dan pemberani. Ia tampil dan gagah berani dan cerdik menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Al-Mansur sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan menjadi pilar bagi perkembangan peradaban Islam di masanya. Setelah memerintah selama lebih dari 22 tahun, pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi, Al-Mansur wafat ketika sedang dalam perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dalam usia 57 tahun di suatu tempat bernama Bikru Ma'unah. Jenazahnya dimakamkan di Mekah. Kebijakan dalam pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur. Setelah dilantik menjadi khalifah pada tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi, Al-Mansur membenahi administrasi pemerintahan dan kewajiban politik. Dia menunjuk wazir sebagai koordinator kementerian. Wazir pertama yang ditunjuk bernama Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia. Dan dia juga menunjuk Muhammad bin Abdul ar-Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman. Untuk memperluas jaringan politik, Al-Mansur menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dan menertibkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kapadosia, dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Selain itu, Al-Mansur juga membangun hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arabia, dan dia juga membuat perjanjian damai dengan Kaisar Konstantin V dan mengadakan gencatan senjata pada tahun 758 sampai 765 Masehi. Selain itu, dia juga melakukan dakwah Islam ke Bizantium dan berhasil menjadikan kerajaan tersebut membayar upeti tahunan kepada dinasti Abbasiyah. Dan dia juga mengadakan kerjasama dengan Raja Pepin dari Prancis. Dan Al-Mansur berhasil menaklukkan daerah Afrika Utara pada tahun 144 Hijriah. Meski kota Kairawan silih berganti wali, suatu saat dikuasai oleh bangsa Arab, di waktu lain dikuasai kembali oleh bangsa Barbar. Baru pada tahun 155 Hijriah, kota tersebut dikuasai penuh oleh bangsa Arab atau Daulah Abbasiyah. Mendirikan kota Baghdad. Pada masa awal berdirinya dinasti Abbasiyah, yakni pada masa Abul Abbas as-Saffah, pemerintahannya
terletak di kota Anbar. Istana diberi nama Hashimiyah. Pada masa Al-Mansur, pusat pemerintahannya digantikan lagi ke Kufah. Ia mendirikan istana baru dengan nama Hashimiyah II. Untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas politik, Al-Mansur mencari daerah yang strategis untuk dijadikan ibu kota negara. Pilihannya jatuh pada kota yang sekarang dikenal sebagai kota Baghdad. Kota ini sudah menjadi perdagangan yang dikunjungi oleh seluruh saudagar dari penjuru dunia. Baghdad berarti Taman Keadilan. Kota ini dibangun oleh khalifah dengan melibatkan para arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain. Mereka didatangkan dari Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Terdapat 4 pintu gerbang di seputar kota tersebut. Keempat pintu gerbang itu adalah Bab Al-Kufah terletak di barat daya, Bab Al-Syams terletak di barat laut, Bab Al-Basrah terletak di tenggara, dan Bab Al-Khusaran terletak di timur laut. Setiap pintu gerbang terdapat 28 menara yang berfungsi sebagai tempat pengawal negara bertugas mengawasi keadaan di luar. Di tengah-tengah kota terletak istana khalifah yang sekarang dikenal sebagai Al-Qasr Al-Zahabi atau istana emas. Di seputar kota tersebut, di seputar istana dibangun pasar tempat perbelanjaan yang termasuk jalan raya yang menghubungkan 4 pintu gerbang tadi. Sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan Islam. Itulah sebabnya Philip Kahiti menyebut kota Baghdad sebagai kota intelektual. Al-Mansur memindahkan ibu kota ke kota yang baru dibangunnya pada tahun 762 Masehi. Pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Mansur menunjukkan minat dan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalinan literatur Iran dan Irak, Greek serta Syriani dilakukan secara besar-besaran. Dia mendorong usaha untuk menerjemahkan buku-buku pengetahuan dari bahasa asing ke bahasa Arab agar bisa dikaji oleh orang-orang Islam. Perguruan tinggi ketabiban di Jonisapur yang didirikan oleh Khosrow Anushirwan, Kaisar Persia tahun 351 sampai 579 Masehi, dihidupkan kembali. Al-Mansur juga mendirikan sebuah perguruan tinggi yang dinamakan Baitul Hikmah. Dia mendorong pembukuan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, dan ilmu lain. Ada masanya juga lahirnya bujangga, pengarang dan penerjemah yang hebat seperti Ibnu Muqaffaq yang menerjemahkan buku Khalilah Wadimnah dari bahasa Parsi ke bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.